Halo semuanya, balik lagi bersama saya Fabiola Diandra dari HSE Neuroteknologis Indonesia. Jadi, seperti yang kita tahu, di tanggal 18 April ini diperingati Hari Diabetes Mellitus Nasional. Nah, hari ini mau ada sedikit edukasi untuk mengenali dan mencegah diabetes mellitus. Disimak ya, jangan lupa. Oke, perkenalan sedikit. Sebetulnya diabetes mellitus itu apa sih? Diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit metabolik menahun yang ditandai oleh kadar gula darah yang melebihi normal. Nah, itu terjadi dikarenakan kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau bahkan keduanya. Nah, sebetulnya kita ngomongin dulu insulin itu apa sih? Insulin itu merupakan hormon yang diproduksi oleh pankreas agar tubuh bisa menggunakan gula sebagai energi untuk mengendalikan kadar gula darah. Nah, tadi kan sempat disebutin ya, kalau misalkan pengidap diabetes mellitus itu kadar gulanya melebihi nilai normal. Nah, sebetulnya kadar gula yang normalnya itu berapa sih? Nah, kalau misalkan kita mau cek darah nih, terus abis itu tidak dalam kondisi puasa, biasanya disebut dengan gula darah sewaktu, itu nilainya adalah di bawah 200 mg per desiliter, itu yang normal. Nah, kalau misalkan kita memang sengaja mau cek darah dengan kondisi puasa juga, itu biasanya memang lebih baik ya, lebih akurat juga. Itu kadar normalnya adalah di bawah 126 mg per desiliter. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa lihat nih dari bagian sederhana di sebelah kiri, ini kalau misalkan kita memakan makanan, kan pasti kan di dalam tubuh kita itu akan menghasilkan hormon insulin ya oleh pankreas. Nah, tadi kalau misalkan mengidap penyakit diabetes mellitus ini, nanti si sel-selnya ini akan menolak insulin atau misalkan yang biasa disebut dengan resistensi insulin. Nah, itu dikarenakan apa? Itu dikarenakan memang kondisi ketika sel tubuh ini tidak dapat menggunakan gula darah dengan baik. Akhirnya terjadilah gangguan dalam respons dari insulin-insulin yang ada. Nah, nanti kalau misalkan insulinnya ini tidak dapat terolah dengan baik, nah nanti gula-gula tersebut akan terendap dan akan menjadi lemak. Nah, kalau misalkan udah seperti itu, itulah yang akan membuat tubuh kita jadi lebih mudah lelah, terus abis itu juga jadi gampang lapar, kayak gitu. Nah, nanti akan kayak gitu aja terus kalau misalkan memang mengidap diabetes mellitus. Jadi sebetulnya faktor risiko dari penyakit diabetes mellitus itu apa aja? Jadi itu bisa dilihat dari dua kategori. Yang pertama tidak bisa diubah dan yang kedua bisa diubah. Kalau misalkan yang tidak bisa diubah, yang pertama kita bisa lihat dari usia. Memang banyak pengidap penyakit diabetes mellitus ini di atas 40 tahun. Kan kalau itu pasti nggak bisa diubah ya. Nah, lalu yang kedua, kalau misalkan memang di keluarga sebelumnya memang udah pernah ada yang punya penyakit diabetes mellitus. Nah, itu biasanya kemungkinan turunan juga. Oke, tadi kan kalau faktor risiko yang tidak bisa diubah. Nah, sebetulnya ada lagi nih faktor risiko yang bisa diubah. Jadi jangan sampai ini kejadian di kita biar kita nggak kena diabetes mellitus ya. Jadi yang pertama, kalau misalkan berat badan lebih dari 120% berat badan ideal atau IMT-nya, indeks massa tubuh lebih dari 25, itu harus diwaspadai. Lalu yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Kan memang direkomendasikan seminggu itu harus minimal 150 menit gitu ya. Kalau kurang dari itu, nah itu juga harus diwaspadai. Lalu yang ketiga ada dislipidemia, yang keempat riwayat penyakit jantung dan pembuluh darah, lalu yang kelima hipertensi atau darah tinggi, dan yang keenam adalah diet tidak seimbang, yaitu tinggi gula, garam, lemak, dan rendah serat. Oke, dilanjutkan. Nah, tanda dan gejala dari penyakit diabetes mellitus itu tuh apa aja sih? Nah, ini ada bisa dilihat juga dari yang utama dan yang lainnya. Kalau misalkan yang utama, itu yang pertama adalah poliuria atau sering buang air kecil. Lalu yang kedua, polidipsia atau sering haus. Yang ketiga, polifagia atau sering lapar. Dan yang keempat adalah penurunan berat badan secara drastis nih, tanpa penyebab yang jelas. Nah, selain itu ada lagi nih gejala lainnya yang bisa dilihat. Yang pertama itu ada lemah, mudah lelah, dan ngantukan gitu ya. Lalu yang kedua ada kesemutan. Yang ketiga ada kulit gatal-gatal di beberapa bagian tubuh. Lalu yang selanjutnya ada pandangan kabur. Yang selanjutnya ada akantosis nigricans atau plak kehitaman pada kulit terutama pada area lipatan kayak leher, selap paha, atau bahkan ketiak. Nah, itu harus dipantau gitu ya, diwaspadai kan kita kan harus peduli sama diri kita masing-masing gitu ya. Nah, kalau bisa, kalau udah ada tanda-tanda ini, coba dicek darahnya, cek gula darahnya. Seperti itu.
Nah, pencegahan diabetes itu apa aja sih? Yang pertama, kalau misalkan apalagi kalau misalkan udah ada gejala-gejalanya, itu harus rutin tes glukosa darah dan kadar HbA1c secara teratur. Kalau misalkan memang belum ada gejalanya, lebih baik ya setidaknya 3 bulan sekali diceklah kondisi gula darahnya seperti itu. Lalu yang kedua, makan makanan sehat antara 3 sampai 5 porsi buah dan sayuran per harinya. Lalu yang selanjutnya mempertahankan berat badan ideal. Lalu ada rutin aktivitas fisik nih 30 menit per hari atau seminggu 150 menit ya. Lalu yang selanjutnya hindari penggunaan tembakau dan alkohol, dan yang terakhir adalah kelola stres gitu. Karena nanti dari stres ini kan ada ya beberapa orang yang memang kalau stres tuh malah jadi makan banyak kayak gitu. Nah, itu juga kalau bisa dihindari seperti itu. Makanya kenapa diperlukan pencegahan-pencegahan ini. Karena kalau misalkan udah sakit satu, nanti kan bisa sakit yang lainnya, seperti itu. Oke, sekian pemaparan edukasi tentang diabetes mellitus dari saya. Semoga semuanya tetap sehat, tetap selamat. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.